Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Berjumpa kembali dalam pengajian rutin kita. Malam ini kita masih melihat dan mengkaji tentang ayat-ayat yang menginspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam berdakwah dan bergerak dan meletakkan pondasi perjuangannya. Malam ini kita akan melihat firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-An'am ayat 162 dan 163, dan nanti akan diperjelas dengan ayat-ayat yang lain seperti surah Ali Imran 85 dan 83, termasuk nanti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinukil dari kitab Riyadhus Shalihin, dan juga hadis ini nanti juga ada di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Firman Allah tersebut yaitu, kata Allah dalam Al-Quran Al-An'am 162 dan 163. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini merupakan ayat Al-Quran yang dijadikan termasuk daripada bagian daripada bait-bait doa iftitah dari ragam macam doa iftitah. Di antaranya doa iftitah ada yang menyebut kalimat ini, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, inna salati, sungguh salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, kepunyaan Allah Tuhan sekalian alam. Ayat ini sering diulang oleh Ahmad Dahlan. Kenapa sering diulang? Untuk menetapkan pondasi dan orientasi hidup manusia beriman.
Untuk apa ia hidup? Untuk apa ia bekerja? Untuk apa dia belajar? Untuk apa dia mengajar? Dan untuk apa hidupnya itu? Sering diulang untuk mengingatkan manusia akan orientasi hidupnya yang sesungguhnya. Apakah hidup ini untuk harta, untuk pangkat, jabatan, atau apa? Maka ini diulang-ulang oleh Ahmad Dahlan. Sungguh salatku, dan ini ikrar kita, wa nusuki. Ibnu Katsir menukil beberapa riwayat. Di antara makna nusuk adalah kurban. Di antara makna nusuk, kurban. Jadi sungguh salatku dan kurbanku, wa mahyaya, hidupku, matiku, wa mamati lillah. Ini kita ikrarkan setiap saat dan setiap hari. Orientasi hidup manusia itu untuk ini sebenarnya. Lillahi Rabbil Alamin. Syekh Arsyad Al-Banjari di dalam kitabnya, beliau menukil bahwa manusia ini dia punya 4 kekuatan. Manusia punya 4 kekuatannya. Ada 4 fitrah manusia. Siapapun dia pasti punya fitrah tersebut, selama dia normal. Kecuali hana normal, kapungo. Punya pungonya kahana ubat. Maka kata Syekh Arsyad Al-Banjari, kalau kita membaca kitab-kitab fiqih Syafi'iyah, itu isi di dalam kitab-kitab fikih itu 4 bagian, kata beliau. Bagian pertama, kitabul ibadat. Kitab yang membahas, bab yang membahas tentang ibadah. Di sana ada taharahnya, cara bersuci, cara mengangkat hadas, macam-macam air, al-miyahul lati yajuzu biha, dan seterusnya dalam matan takrib yang dihafal banyak orang. Salatnya, puasanya itu dibahas dalam kitabul ibadat. Yang kedua, kalau kita baca kitab-kitab fikih, setelah penjelasan tentang kitabul ibadat, juga berisi tentang kitabul muamalat. Bagaimana cara berdagang, bagaimana cara bersosialisasi, dibancara apakah abang anggap, bagaimana cara berinteraksi, bagaimana cara berbisnis, jual beli dan seterusnya, itu dibahas dalam kitabul muamalat. Cara bergaul dengan sesama manusia, bahkan dengan alam semesta. Kemudian bicara juga tentang kitabul munakahat, bab tentang pernikahan. Bagaimana cara menikah, apa indikatornya, apa aspek-aspek yang harus dipenuhi, bagaimana wali nikah, bagaimana saksi nikah. Nah, itu dibahas dalam kitabul munakahat. Dan yang terakhir kata beliau, isi kitab fikih itu adalah kitabul jinayat, berisi tentang hukum. Yang mencuri kena hukum, yang berzina kena hukum, terjelas. Mencuri, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, berzina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Itu namanya tentang jinayat, persoalan-persoalan hudud, persoalan-persoalan hukum. Kenapa yang dibahas dalam kitab fikih itu 4 bagian itu? Karena pada manusia, kata Syekh Arsyad Al-Banjari, ada 4 kekuatan, sehingga dihubungkanlah dengan isi kitab itu. Apa kekuatan dan fitrah manusia yang 4 itu? Pertama, kata beliau, manusia ini dia punya quwwatun nadhifah, fitrah bersih, kekuatan kebersihan. Manusia ini senang bersih, senang dengan kesucian.
Fitrah manusia itu senang dengan sesuatu yang bersih. Kalau ada manusia tidak senang dengan sesuatu yang bersih, sama dengan manusia itu melawan fitrahnya. Menyenau urang la lawet he dengut ke? Lawet he dengut. Lawet he dengut. Item lawet he daripada sembahyang subah. Nya ni kalau urang sebenarnya. Secara fitrah dia sudah melawan fitrahnya. Karena fitrah manusia itu bersih, suci. Karena ada kekuatan manusia cenderung kepada suci, cenderung senang kepada kebersihan, diaturlah dalam agama ini namanya Kitabul Ibadat, yang isinya adalah bagaimana cara bersuci, bagaimana cara membersihkan badan, mengangkat hadas, bagaimana cara beribadah untuk membersihkan hati, beribadah kepada Allah, berzikir untuk membersihkan akal pikiran kita, karena senang yang bersih. Maka menyaurung kuto yang bahaya, yang melawan fitrah. Yang kun urung kampung long, urung kampung long tereng ke kun. Na urung Aceh ladu, pe hana mandu. Hana mandu. Na urung ladu ia raya katro uyuk mo. Tapi bubung rumah dire. On meria di yukmo, tapi bubung rumah tire yang bambu orang. Ia raya katro yukmo, tapi rumah hai temle. Pulpen put krek lam kantong mesti krek anjur temule. Ana ada urut. Ubat le di rumah, tapi cabak bak bedeh. Dia mengkodere long, kai jamun ni kun kodere, puja dere karena meriti mengkoderi. Kan tabo, mantabo badan. Kunlah kodere. Karena bila manusia ini dia menjadi tidak senang dengan sesuatu yang bersih, berarti melawan fitrahnya. Maka Islam ini agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Senang dengan kebersihan. Sebelum Prancis mengenal mandi, orang Islam sudah duluan kenal bahwa cara membersihkan badan dengan air. Saya pernah baca satu artikel, pertama kali yang bikin minyak wangi orang Prancis. Kenapa? Karena hanya itu cara mana? Hanya itu po fungsi ia. Dia tidak tahu fungsi air untuk membersihkan. Maka peganglah minyak wangi. Sehingga hanya payah mana? Tinggal print dua gota hoka wangi. Denyan tak boleh otik danyo minyak wanginya. Tak print danyo dua gota ho. Ana ada mana cik danyo? Kahi wa Prancis. Nah, jadi kecenderungan manusia senang kepada kebersihan. Bila kawan santri-santri ini tidak senang dengan kebersihan, melawan fitrah. Itu secara fitrah, secara mental, bukan lagi manusia, walaupun fisiknya manusia. Nah, ini penting untuk dipahami. Maka adalah Kitabul Ibadat. Kemudian fitrah yang kedua yang ada pada manusia itu adalah quwwatun syahwiyatun batnihi. Ada fitrah dan kekuatan syahwat perut pada manusia. Syahwat makan minum, keinginan makan minum itu ada pada manusia. Siapapun, boh dungku, boh hurung biasa, apakah orang alim, orang awam, semua kita punya keinginan terhadap perut kita. Batnihi, perut kita ini punya keinginan. Hawa, denang, hawa mi goreng. Bahkan ladongkan hawa mi goreng mentang. Hawa mi goreng tolong, le goreng tu. Bahkan ladongkan hanya goreng tu, pakai buah manok loh. Kadang bukan hanya pakai telur, pakai kepiting lagi. Nyamban hawa, itu namanya syahwat perut. Seorang tabib dinukil, Haris bin Kaldah namanya, dinukil oleh Syekh
Wahbah Az-Zuhaili di dalam Fiqhul Islami wa Adillatuhu pada bab Kitabus Siyam dikatakan bahwa perut kenyang sumber penyakit, diet sumber sehat. Di dalam konteks lain, puasa sumber sehat, tapi kenyang sumber penyakit. Maka rata-rata penyakit itu datang dari perut. Tamak itu simbol perut. Tamak simbol perut. Sering disampaikan, tamak terdiri daripada 3 huruf. Ta, mim, ain. Ta kalau berdiri sendiri, perutnya besar, bolong di tengah. Mim, perutnya besar, bolong di tengah. Ain, perutnya, mulutnya besar, perutnya lebih besar. Itu orang tamak, simbol orang tamak. Maka ayat ini sering diulang untuk apa kita? Maka muncullah istilah. Mutuleh ini apa orang mutuleh? Pibek berapa kau? Hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Dari mana asal konsepnya? Ayat inilah yang sering diulang-ulang. Tu apa kalian bekerja? Pibe rere datu dengar legau. Bubut mentang. Itu mestinya orientasi. Karena ada kebutuhan terhadap perut, maka mesti disusun satu bagian pengetahuan tentang kitabul muamalat. Bagaimana cara memperoleh makanan, mana makanan haram, mana makanan halal. Dijelaskan dalam bab muamalat. Mana ini hak atau batil, ini makanan halal atau haram, ini makruh apa mubah apa. Dijelaskan di sana. Untuk apa? Untuk mengatur perut kita. Bagaimana cara berdagang? Kan soal perut. Ya, ini penting untuk kita pahami. Kemudian punya kekuatan dan kefitrah pada manusia itu adalah quwwatun syahwiyatun farjiyatun. Keinginan atau syahwat farji, syahwat kemaluan. Syahwat kemaluan. Maknanya hanya berat tak pegah karena nana umiyat. Ambil je. Ada syahwat farji, syahwat kemaluan. Karena semua orang punya syahwat itu, kalau dia normal, maka disusunlah dalam kitab, nama judul kitabnya Kitabul Munakahat. Bagaimana cara menikah, mana jodoh yang baik, bagaimana cara membangun hubungan keluarga, rumah tangga dan seterusnya, bab munakahat. Maka dalam Islam bukan hanya orang awam, orang alim saja boleh menikah. Kan urung biasa mentang, tungku mentang, jut menikah dalam Islam. Beda Kristen, pendeta je menikah. Tidak boleh menikah. Islam je menikah, malah ladong mutamah je ke tungku, mutamah lelong ke menikah. Yang beda haji. Kenapa? Karena menikah itu fitrah manusia, dia punya syahwat batni farji, syahwat kemaluannya. Maka diatur dalam agama, diatur dalam agama. Nah, ini menjadi penting. Ini terkait nanti kehidupan orientasi kita. Kemudian terkait juga dengan kekuatan ghazbiyah, terkait dengan kekuatan marah. Pada manusia ini punya potensi marah, punya fitrah. Setiap kita ini punya sifat marah. Di kala tertentu kita pasti marah. Yang enggak boleh itu temperamental, tapi bengeh. Tapi kalau sifat marah itu adalah sifat manusia. Bisa saja kita membunuh orang, bisa saja kita memukul orang, bisa saja kita menampar orang. Kenapa? Karena kita punya sifat marah. Bisa saja kita mencelakai barang orang, mencuri barang orang dan seterusnya. Kenapa? Karena kita punya sifat marah, punya sifat membalas dendam dan seterusnya. Nah, karena semua manusia punya sifat marah,
diaturlah dalam agama, dalam fikih, namanya adalah kitabul jinayat. Kalau kamu mencuri, kalau kamu bunuh orang, ini hukumnya. Ada hukum. 4 aspek kata Syekh Arsyad Al-Banjari. Dan inilah orientasi yang sebenarnya. Makanya diatur semua itu dan muara semuanya adalah pada kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, orientasi. Dan ini ikrar kita. Jangan sampai ikrar ini hanya sekedar lip service, hanya sekedar pemanis bibir semata. Babah inna salati semayang hantar. Kena haru lagi ya. Nah semayang. Urang Jumaat tagai. Nah semayang. Urang raya nanti urang lasa. Yang semayang sunat. Yang wajib urang Jumaat, semayang sunat urang raya, mau doa wate cirit, meratib wate gempa. Yang persoalan kemarin. Wa nusuki kurban. Nyo sabe dah baca inna salati wa nusuki, ya Allah sungguh salatku, kurbanku, kurban hantam, kira kurbanku. Tapi sabe dah kun inna salati wa nusuki, ya Allah salatku, kurbanku. Tapi kurban tak pernah. Tidun 3 menyana, kadang 2 tahun 3, kadang jihana. Kurban itu ibadah tahunan, setahun sekali. Ibadah tahunan, hukum dasarnya sunat, mandubatun, dianjurkan. Ibadah sunat dia itu. Kecuali yang menyebabkan dia itu menjadi wajib, misalkan nazar bisa menjadi wajib. Tapi dasar semuanya kan sunat. Ibadah tahunan, setahun sekali kurban itu. Kalau bersedekah biasa bisa setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Kurban setahun sekali. Pada Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Ini menjadi kurban. Sampai lagi urung ladum kena urung. Hana kurban tonyo, hana kurban tonyo tunggu. Hana pejut kali ton kau likot. Ton kau likot kali jadi hana lu kurban lek. Jadi yang perlu kita pahami, kurban ini adalah dia itu ibadah tahunan. Tahun kemarin, tahun ini, kalau punya umur, tahun depan, depannya lagi, tiap tahun. Hana kurban, kali tuan kau likot tunggu hana le. Kok hana le? Yang tuan kau likot, yang tonyo, yang tau ke. Kayak salat lah. Salat ibadah-ibadah lain itu kan sifatnya mutakarir, berulang-ulang, continue, berkesinambungan, terus menerus. Hari ini salat, besok salat. Baru ada temayang. Baru kemarin kita salat maghrib, ini salat maghrib lagi. Kehana ge akhun le urang. Hana temayang maghrib. Kali ku temayang baru. Dia berulang-ulang, mutakarir, terus menerus. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa orientasi hidup kita yang dibangun dan diulang-ulang oleh keadaan adalah kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat ini ketika ditafsirkan oleh Ibnu Katsir sering dikaitkan dengan surat Al-Kautsar. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir tentang Al-An'am 162 sampai 163 ini, dikaitkan nusuk ini, kalimat ini dengan fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Kenapa? Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrik tempo dulu, orang-orang kafir tempo dulu, mereka ketika menyembelih sesuatu, berkurban, yang mereka persembahkan kurban itu bukan kepada Allah, tapi dipersembahkan kepada berhala, dipersembahkan kepada Latta, Uzza, Manat, Hubal.
Maka Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, hai Muhammad, sampaikan kepada mereka itu bahwa kurbanmu dengan kurban mereka beda, ibadahmu dengan ibadah mereka beda. Ibadah mereka, kurban mereka dipersembahkan kepada berhala, tapi kurbanmu, ibadahmu kau persembahkan lillahi rabbil alamin. Orang berkurban kalau sekarang konteksnya sekarang untuk apa? Apakah karena untuk meningkatkan relasi sosial, atau supaya dianggap dia itu orang hebat, orang baik, orang mulia, atau supaya tinggi popularitasnya, ngajut tak puik babak media bahawa tanya memang kali tak kurubut, tak pegah bagop, tak sah, tak pegah halang, atau untuk apa orientasinya, untuk apa dipersembahkan itu? Mestinya ayat ini mengajarkan kita yang terus diulang-ulang adalah ibadah yang kita kerjakan termasuk kurban itu adalah persembahan kepada Allah, dan untuk melepaskan diri daripada syahwat-syahwat yang ada tadi, syahwat perut, syahwat kemaluan, syahwat keinginan terhadap dunia, mesti kita lepaskan dengan adanya kurban. Jadi kurban itu mengajarkan supaya kita tidak tergantung kepada materi, tapi harus tergantung kepada zat yang memberi materi. Hari ini orang stres. Kenapa? Karena terkadang kita tergantung kepada materi. Berapa banyak orang ketika dipecat dari satu posisi stres. Kenapa stres? Karena dia tergantung kepada itu. Hanya ingat ke Tuhan. Kalau seandainya dia ingat ke Tuhan, bertambah imannya, punya pengetahuan agama, hanya stres. Oh, saya dipecat, mungkin rezeki saya bukan di situ, pindah tempat lain. Tapi karena bunuh watai pucat lalu bengeh, mupep-pep tu, perah apa kau bilang? Bikin kerusuhan, je ke provokator, pakat urung-urung lom, demo, itu cara-cara. Karena tadi di antara sebabnya. Atau orang memecat orang lain. Orang memecat orang lain bisa saja karena syahwat tadi. Nyo menyenajih je kesaingan. Dia itu sainganku. Menyona urang nyo. Pangkat saya enggak naik, jabatan saya enggak naik, golongan saya enggak naik. Nah, ini akibat daripada persoalan-persoalan karena keinginan tadi. Maka kan kalimat selanjutnya la syarika lahu, dan tidak menyekutukan Allah. Maka ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail, mau Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ingin melepaskan diri bahwa ia bukan tergantung kepada makhluk, dia tidak tergantung kepada anak, dia menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingin melepas. Kira-kira bahasanya, Ibrahim, kau pilih cinta siapa? Cinta kepadaku, kata Allah, atau cinta kepada anakmu? Kalau cinta kepadaku, kurbanlah anakmu itu. Nabi Ibrahim melakukannya. Karena kesungguhan dan keikhlasannya, Allah ganti dengan kibas yang besar digambarkan dalam Al-Quran. Ingin ketergantungan. Orang berkurban itu untuk menghilangkan ketergantungan terhadap materi. Tapi berapa banyak orang tidak mau. Pejut, sayang kepeng. Sayang kepeng kayaknya. Anak gedepu kayaknya pikarap mati ke. Apalagi sekarang ini berapa banyak orang meninggal dunia, rata-rata gaul meninggal. Aku bahpe. Maka ini kalau ada hadirin yang berbahagia jemaah sekalian yang belum berkurban, nyo mantang nawate. Menyonamu hirumuhmu dua manyam muh London nya niak publao ju. Niak publao kena kota atau luk tukun atau pantai labu ada kalanya ubirun. Nya merempok peng tetap kameng. Menyamuh murni ti mayam takai. Anak muhro lah kemuh perumoh. Yang penting kurban benar. Sebagai kenderaan nanti di akhirat. Kenderaan di akhirat hanya aja pinjam. Kalau kenderaan di dunia enggak punya motor, boleh pinjam. Enggak punya mobil, boleh rental.
Di akhirat kenderaan hanya rental. Beda kalau nyon tu kai mesti kenderaan hasil kurbannya. Gudubum gede tanya kan tepak aja. Tak tutup tak ku rental saya di rok kalau tak kurban hanya rental. Tidak ada dunia rental merental di sana. Tidak bisa kita pinjam. Maka jangan sampai kita terlalu sayang dengan materi itu. Karena Allah sedang mengajarkan kita agar kita melepaskan diri daripada syahwat dunia itu. Melepaskan diri terhadap syahwat materi. Nah, ini PR kita. PR kita bersama secara kolektif untuk bermuhasabah. La syarika lahu. Tidak menyekutukannya. Ayat yang lain sebagai ayat pendukung daripada firman Allah ini adalah Allah menyebut dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang memilih agama selain daripada Islam, falan yuqbala, pasti Allah seakan-akan tidak akan menerima selama-lamanya agamanya itu. Kalau ada orang memilih agama selain agama Islam, Allah tidak akan menerimanya. Falai yuqbal. Allah enggak terima. Dan ini bukan intoleran. Bendek abang ngegap. Wah, anjir mana ni rona? Ini bukan persoalan intoleransi, tapi ini persoalan toleransi. Dalam pandangan Islam, dalam pandangan Al-Quran, kalau ada orang yang memilih agama selain Islam, fala yuqbal, tidak diterima. Dan di akhirat kata Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat nanti dia akan menjadi manusia rugi. Sebanyak apapun amal kebaikannya di dunia, kalau seandainya dia tak punya iman, maka tidak ada manfaatnya di akhirat nanti amal kebaikan di dunianya. Yang bermanfaat adalah orang-orang yang beriman. Maka ketika baca surat Al-Asri wal Asri, yang nanti juga termasuk ayat yang sering diulang-ulang oleh Kiai Ahmad Dahlan, sering diulang-ulang, di mana di sana digambarkan 4 kriteria kalau dia tidak rugi kan. Amanu, beriman, wa amilus salihah, baru amal saleh. Syarat pertama itu iman, baru amal saleh. Hanya iman, amal saleh ini walaupun saleh nampaknya, hanya tetap tidak saleh. Artinya hanya kebaikan-kebaikan yang dilakukan yang bermaslahat secara sosial saja di dunia. Tapi efek di akhirat nanti enggak ada apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada amanu. Maka disandingkan itu amanu wa amilus salihah sebagai indikasi bahwa orang mesti beriman, wajib beriman dulu. Lalu beramal saleh, disebut amal saleh. Amal yang didasarkan kepada iman dan amal yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan. Nah, ini hal-hal yang diajarkan. Kalau tidak rugi. Dan kita bersyukur. Hadirin yang berbahagia, kita bersyukur kita tak pernah meminta kita muslim, Islam. Tapi Allah lahirkan kita dalam keadaan Islam. Nah, coba, nikmat luar biasa. Antum pernah dalam ya Allah berislam lu? Enggak pernah. Tapi Allah lahirkan kita dari ibunda yang Islam, dari ayahanda orang tua kita yang Islam. Jadilah kita seorang muslim. Sehingga besar hidup bisa merawat Islam ini sampai meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini yang ditumbuhkan sebenarnya oleh agama kita ini. Jadi orang Islam ini adalah agama pilihan, agama yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur bagian daripada orang-orang yang mendapatkan iman Islam daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari 8 miliar ada sekitar 8 miliar manusia di muka bumi. 2 miliar lebih kurang Islam. Dan kita termasuk yang 2 miliar itu. Dari 8 miliar berarti ada sekitar 4 miliar manusia sekarang
yang tidak beriman. Dia memilih daripada selain Islam. Dan Allah menjadikan kita bagian daripada orang Islam. Masya Allah, nikmat yang luar biasa. Maka wasiat khatib setiap Jumat itu adalah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Takwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, jangan mati. Jangan mati. Illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan Islam. Jadi diberikan hidayah oleh Allah, iman Islam, lalu Allah berharap kepada kita agar kita merawat dan menjaganya sampai nanti kembali kepadanya. Inilah kalimat dalam ayat yang lain, afa ghaira dinillah yabghuna wa lahu aslam faman man fis samawati wal ardh taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Nah, ini bisa dikaji sendiri dalam Ali Imran 83. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab itu ayat ini ingin memberikan pesan kepada kita bahwa orientasi hidup seorang mukmin adalah Allah. Setiap pekerjaannya, profesinya, apa saja yang dilakukan di dunia ini, mestinya semua dipersembahkan kepada Allah. Kalau ini orientasi hidup semua orang di dunia, tidak ada perampok, tidak ada pencuri, tidak ada koruptor, tidak ada kriminal, tidak ada. Kenapa? Karena semua dia sadar bahwa hidup saya ini untuk Allah, bukan kepada harta, bukan kepada materi. Maka sebuah bait terakhir penutup, Buya Hamka pernah mengatakan, kalau hanya sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau hanya sekedar bekerja, kera di hutan juga bekerja. Apa bedanya hidup kita dengan hidup babi? Apa bedanya kerja kita dengan kerja kera? Kerja kera untuk perut. Kerja kita bagian daripada ibadah ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah bekerja, profesi itu bagian daripada ibadah, maka tidak bolehlah profesi kita itu melanggar daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga profesi pekerjaan apapun yang kita lakukan, aktivitas hidup kita ini adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, memberikan motivasi ibadah kepada saya pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.